Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim Sarian Syah dengan NPM 21210154, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang dasar peradilan tata usaha negara dan sengketa tata usaha negara. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. F. J. Stahl menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur, yaitu 1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. 3. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Adanya peradilan tata usaha negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi sebagai peraturan pelaksana dari pasal UUD 1945 tersebut. Diundangkanlah Undang-Undang RI Nomor 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Asas peradilan tata usaha negara. 1. Asas praduga. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap pragmatik atau benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalan oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang sedang digugat, tertera dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1986. 2. Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW KUH Perdata. Asas ini dianut dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. 3. Asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Menerapkan asas ini terdapat dalam ketentuan pasal 58, 63 ayat 1 dan ayat 2, pasal 80 dan 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 4. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah 1. Undang-Undang Hukum Administrasi Negara tertulis. 2. Praktik administrasi negara. Hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. 3. Jurisprudensi. 4. Anggapan para ahli hukum administrasi negara mengenai undang-undang sebagai sumber hukum tertulis. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 dan penjelasannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut. Penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, berisi tindakan hukum tata usaha negara
Tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, bersifat konkret, individual, dan final. Menurut pasal 2 yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini, 1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. 2. Keputusan tata usaha negara merupakan pengaturan yang bersifat umum. 3. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. 4. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. 5. Keputusan tata usaha negara dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sekarang pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa tata usaha negara. 1. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. 2. Antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.